warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai variasi stimulus dan contohnya. Apa sih variasi stimulus itu? Jadi variasi stimulus itu adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam proses belajar mengajar. Untuk apa? Untuk mengatasi kebosanan yang terjadi pada siswa tersebut, sehingga siswa akan mengalami semangat berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini macam-macam variasi stimulus itu ada 8. Yang pertama adalah gerak guru, suara guru, isyarat guru, pemusatan perhatian, pengalihan pendengaran. Selanjutnya adalah gaya interaksi, kontak pandang, dan kebisuan guru. Jadi ada 8 ya proses, bukan proses sih, tapi stimulus, variasi stimulus. Untuk yang pertama nih, variasi stimulus yaitu adalah gerak guru. Jadi kita nih sebagai seorang guru nggak boleh monoton atau diam saja di satu tempat atau hanya melakukan satu gerakan, misalnya hanya berdiri saja, duduk saja, itu tidak boleh. Kalau bisa kita tuh bervariasi, duduk, berdiri, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan semuanya? Sudah sarapan di rumah? Nah begitu. Jadi kita tuh harus berkeliling untuk melihat kondisi di kelas tersebut dengan mengunjungi kelompok-kelompok yang ada di kelas. Yang kedua adalah isyarat guru. Ini adalah gerakan tubuh kita, gerakan anggota tubuh kita untuk mengisyaratkan atau menimbulkan perhatian, yang hubungannya itu menimbulkan perhatian atau rangsangan kita kepada siswa. Ini bisa dengan anggukan kepala, tepuk tangan, mengangkat alis, mengerutkan kening juga bisa. Misalnya seperti ini. Kita mau menimbulkan perhatian, kita bertepuk tangan. Semuanya sini lihat ibu guru sebentar. Nah, itu bisa menimbulkan perhatian anak dengan cara isyarat. Selanjutnya adalah suara guru. Jadi suara guru ini adalah variasi stimulus, bagaimana cara kita mengatur suara kita ketika tinggi, rendah, cepat, lambat, bagaimana cara kita mengatur ketika suara sedih, suara bahagia. Contohnya seperti ini. Dia tertawa terbahak-bahak ketika bercerita nih. Kita menggunakan metode cerita. Nah, variasi ini bisa kita gunakan. Misalnya, si kancil datang dengan terbahak-bahak. Suara kita seperti hahaha. Tuh. Jadi variasi stimulusnya akan berjalan lancar. Untuk yang selanjutnya adalah variasi stimulus kontak pandang. Jadi pemusatan kontak pandang kita itu harus tertuju kepada seluruh siswa, sehingga kita itu bisa mengontrol siswa itu tersebut. Contohnya seperti ini nih. Pandangan kita semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik? Apakah sudah sarapan di rumah? Untuk selanjutnya adalah gaya interaksi atau dialog bebas. Gaya interaksi ini kita seperti komunikasi dengan siswa. Nah, ada 3 bagian nih gaya interaksi. Yang pertama, guru dengan kelompok murid. Yang kedua, guru dengan individu murid. Yang ketiga, dengan guru dengan murid. Contohnya seperti ini. Ketika kita bertanya pada satu kelompok seperti ini, kelompok A, apakah sudah mengerti apa yang ibu jelaskan? Apakah sudah dimulai permainannya? Bagaimana dengan kelompok B? Dengan individu. Kenapa Fizi menangis? Kenapa bersedih? Untuk yang ketujuh ada namanya pemusatan perhatian. Nah, ini digunakan variasi stimulus pemusatan perhatian. Yang biasanya digunakan adalah yel-yel yang biasa atau yang sudah sangat familiar di kelas tersebut. Nah, salah satu contohnya nih, saya bisa berikan yel-yelnya. Ketika terjadi keributan, kita bisa melakukan yel-yel itu sehingga perhatian anak itu tertuju pada kita. Contohnya seperti ini. Anak sangat sedang ribut kan, kita bilang kayak gini, oh la la la, oh la la la, oh lili li, oh lili li, ayo duduk yang rapi. Maka setelah itu anak akan menjadi duduk rapi.
Yang terakhir adalah pengalihan menggunakan indera. Jadi dalam proses pembelajaran itu kita tidak menonton, siswa itu tidak hanya mendengar, melihat atau bergerak. Jadi kita bisa melakukan pengalihan penginderaan. Misalnya nih contohnya melalui pendengaran ke penglihatan, pendengaran ke psikomotorik, pendengaran, penglihatan, dan perabaan. Misalnya contohnya saya menggunakan pendengaran ke psikomotorik seperti ini. Ketika kita menggunakan media atau kita bisa menjelaskan. Jadi anak-anak, di sini ibu mempunyai permainan ular tangga. Jadi cara menggunakannya adalah nanti ibu berikan dadu, dilempar, berapa yang banyak dadu itu didapatkan, itu melangkahnya. Bisa kan dilakukan? Sekarang kalian coba ya. Nah, itu variasinya adalah dari pendengaran ke psikomotorik. Sekian dari saya, itu adalah berbagai macam variasi stimulus yang harus punya skill kita sebagai guru dalam proses pembelajaran, sehingga proses kita itu tidak monoton saja atau tidak cepat bosanlah siswa tersebut. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.